Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang skill mahasiswa. Teman-teman, pada era globalisasi dan revolusi industri 2004 ini, mahasiswa itu dituntut untuk memiliki berbagai keterampilan atau skill yang relevan dan dapat bersaing di dunia kerja. Keterampilan ini mencakup hard skill dan soft skill. Yang keduanya sangat penting sekali teman-teman untuk kesuksesan akademik dan profesional. Di sini saya akan membahas beberapa keterampilan penting yang harus dimiliki oleh seseorang mahasiswa, termasuk keterampilan teknis, keterampilan komunikasi, keterampilan manajemen waktu, dan keterampilan berpikir lebih kritis. Keterampilan teknis atau hard skill. Keterampilan teknis atau hard skill adalah kemampuan yang spesifik dan dapat diukur, seperti kemampuan dalam bidang teknologi informasi, bahasa asing, analisis data, dan keterampilan laboratorium. Teman-teman, beberapa keterampilan teknis yang penting bagi mahasiswa itu apa saja ya? Meliputi penguasaan teknologi informasi, adalah kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak dan alat-alat teknologi modern. Sangat penting sebagai mahasiswa kita belajar bidang studi ini. Mahasiswa harus menguasai aplikasi pengolah kata, spreadsheet, perangkat lunak, presentasi, dan alat analisis data lainnya. Kita juga harus bisa menguasai bahasa asing. Menguasai bahasa asing itu terutama bahasa Inggris adalah nilai tambah yang signifikan dalam dunia kerja yang global ini, tapi juga membantu kita dalam mengakses literatur akademik yang lebih luas. Analisis data yang kita butuhkan lagi yaitu analisis data, kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan data sangat penting dalam penelitian dan pengambilan keputusan. Seseorang mahasiswa itu teman-teman harus terbiasa dengan teknik analisis statistik dan perangkat lunak analisis data. Seorang mahasiswa itu juga harus memiliki keterampilan komunikasi, karena keterampilan komunikasi itu dapat melibatkan kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi secara efektif. Ini juga termasuk komunikasi lisan dan tulisan serta kemampuan mendengarkan. Beberapa aspek penting dari keterampilan komunikasi adalah kemampuan menulis. Mahasiswa harus mampu menulis dengan jelas dan efektif, baik untuk tugas akademik maupun komunikasi profesional. Gitu teman-teman. Hal ini mencakup penulisan esai, laporan, dan korespondensi bisnis. Kita juga harus menguasai public speaking. Apa itu public speaking? Public speaking yaitu kemampuan untuk berbicara di depan umum dengan percaya diri, adalah keterampilan yang berharga. Presentasi yang baik dapat membantu mahasiswa menyampaikan ide-idenya dengan lebih meyakinkan. Yang harus dikuasai mahasiswa lagi yaitu kemampuan mahasiswa itu harus mempunyai kemampuan lain. Kemampuan yang selanjutnya yaitu dia itu mempunyai kemampuan mendengarkan secara aktif dan memberikan tanggapan yang relevan.
Ini adalah bagian penting dari komunikasi yang efektif. Komunikasi ini membantu dalam diskusi kelas dan tim kerja. Keterampilan manajemen waktu. Seseorang mahasiswa itu harus juga mempunyai keterampilan manajemen waktu. Manajemen waktu yang efektif memungkinkan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka tepat waktu dan menghindari stres yang berlebihan. Beberapa teknik manajemen waktu yang dapat diterapkan. Apa saja teman-teman manajemen waktu yang bisa kita terapkan, yaitu perencanaan dan penjadwalan. Perencanaan dan penjadwalan itu membuat jadwal harian atau mingguan untuk mengatur waktu belajar, bekerja, dan beristirahat. Ini membantu mahasiswa untuk tetap terorganisir dan menghindari penundaan. Apalagi ya teman-teman, yaitu prioritas tugas. Mengidentifikasi tugas-tugas yang paling penting dan mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu. Teknik seperti ini itu adalah seperti matriks prioritas, dapat membantu dalam hal ini. Yang selanjutnya itu pengolahan distraksi, yaitu mengidentifikasi dan meminimalkan distraksi yang dapat mengganggu fokus seperti media sosial atau lingkungan belajar yang tidak kondusif. Keterampilan yang selanjutnya yaitu teman-teman, yaitu keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam dan objektif, yaitu membuat keputusan berdasarkan bukti dan penyelesaian masalah dengan cara yang inovatif. Keterampilan ini sangat penting sekali teman-teman, apalagi bagi kita yang mahasiswa. Itu sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan akademik dan profesional. Beberapa cara untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis adalah evaluasi sumber informasi, yaitu memastikan bahwa informasi yang digunakan dapat dipercaya dan relevan. Mahasiswa itu harus terbiasa memeriksa kredibilitas sumber sebelum menggunakannya. Analisis argumentasi. Analisis argumentasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi argumen yang lemah atau tidak logis dalam teks atau percakapan. Ini termasuk kemampuan untuk mendeteksi bias dan asumsi yang tidak berdasar. Penyelesaian masalah. Menerapkan metode ilmiah dan pendekatan logis dalam menyelesaikan masalah. Ini menyangkut kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data yang relevan, dan mengembangkan solusi yang efektif. Gitu teman-teman. Jadi skill mahasiswa itu sangat penting sekali teman-teman. Manfaatnya apa sih teman-teman kita mempunyai skill atau sesuatu yang kita bisa? Manfaatnya itu banyak sekali teman-teman. Mahasiswa yang memiliki keterampilan tambahan dapat meraih banyak manfaat. Apa saja ya? 1. Itu bisa meningkatkan peluang kerja. Memiliki keterampilan tambahan membuat mahasiswa lebih kompetitif di pasar kerja. Mereka bisa menarik perhatian perusahaan dengan keahlian yang relevan dan unik. Pengembangan pribadi. Keterampilan seperti manajemen waktu,
komunikasi, dan kepemimpinan membantu dalam pengembangan pribadi yang lebih baik. Kemandirian finansial, keterampilan seperti coding, desain grafis, atau bahasa asing itu bisa digunakan untuk pekerjaan paruh waktu, atau bisa sering kita menyebutnya freelance, memberikan kemandirian finansial lebih awal. Jaringan profesional, mahasiswa dengan keterampilan yang baik seringkali terlibat dalam komunitas atau organisasi profesional yang bisa membuka peluang bagi mahasiswa itu, membuka peluang jaringan dan kolaborasi. Manfaatnya lagi yaitu kemampuan beradaptasi. Keterampilan yang beragam membuat mahasiswa lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan atau tantangan di dunia kerja. Manfaatnya lagi teman-teman, yaitu bisa meningkatkan prestasi akademik. Keterampilan manajemen waktu dan belajar yang efektif dapat membantu meningkatkan prestasi akademik. Ini yang paling penting ya teman-teman. Itu bisa membuat peluang wirausaha. Keterampilan khusus bisa digunakan untuk memulai usaha sendiri, sehingga membuka peluang menjadi wirausahawan muda, bilioner, milioner, jutawan. Itu memiliki keterampilan tambahan tidak hanya bermanfaat untuk karir saja teman-teman, tetapi juga untuk pengembangan diri secara keseluruhan. Jadi gini teman-teman, kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini tentang keterampilan yaitu ya, keterampilan mahasiswa adalah kombinasi dari hard skill dan soft skill yang diperlukan untuk sukses di dunia akademik dan profesional. Penguasaan teknologi, kemampuan komunikasi yang baik, manajemen waktu yang efektif, dan kemampuan berpikir kritis adalah beberapa keterampilan utama yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan ini, kita sebagai mahasiswa itu dapat meningkatkan peluang sebagai untuk meraih kesuksesan dalam berkarir dan kehidupan kita. Teman-teman, mungkin jika ada kesalahan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian tahu di mana letak kesalahan saya, kalian bisa bertanya atau memberitahunya di kolom komentar. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi teman-teman, salam pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.